Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham ITMA, kemudian saham Vico, HATM, kemudian Kios, dan terakhir saham CAKK. Apakah masih menarik? Coba nanti kita lihat. Tapi sebelum itu, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya, keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung yang pertama kita mulai dari saham ITMA. Wait, sebentar ya Bapak Ibu. ITMA. Oke, ini kekecilan gambarnya, bentar. 110 aja. Oke, untuk hari ini Bapak Ibu bisa lihat ini tanggal 12 ya. Ada akumulasi dari PD dan IN. Sisanya kecil-kecil, penjualnya itu yang paling besar ada YP, kemudian sisanya kecil-kecil, dan kemungkinan ini penjualnya adalah retail-retail ya Bapak Ibu, nilainya cukup kompak. Pembelinya juga ada retail-retail di bawah, dan juga ada sepertinya ini dua institusi ya yang sedang masuk atau big player yang sedang mengakumulasi saham ini. Jadi masih menarik. Kemudian coba kita lihat dari money flow-nya di analysis transaction chart. Kita cek ITMA. Di sini retail keluar banyak, kemudian sejak 4 Oktober nih masuk, kemudian ada keluar lagi tanggal 7 Oktober, kemudian masuk lagi dalam 2 hari terakhir. Ini harusnya masih menarik ya Bapak Ibu. Ada potensi lanjut naik ke atas, kemudian coba kita cek dari technicalnya. Ini harusnya hapus dulu, ini gagal ya Bapak Ibu. Sebelumnya ini saya anggap sebagai support, ternyata dijebol. Ternyata hanya offside saja, hanya sampai sini ya. Dan sini saya lupa bilang, di sini adalah support terakhirnya, harusnya di sini adalah support terakhir, yaitu di harga antara 970 sampai dengan harga 945. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, di sini low-nya 970 ya Bapak Ibu. Tanggal berapa ini? Tanggal 6 Oktober dan juga tanggal 10 Oktober harusnya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada supportnya ya. Harusnya di sini beli, tapi saya lupa bilang. Tapi tidak apa-apa, kita cari titik support selanjutnya. Berarti ini hapus dulu, sudah terlalu jauh. Kemudian ini juga hapus, ini hapus. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah support terbarunya ya, di harga antara 1130 kayaknya, 1130 sampai dengan harga ini aja deh. 1090. Di sini bisa menjadi area support. Coba kita cek di chart 1 jam deh. Sebentar, ini chart 1 jamnya. Oke. Ini terkonfirmasi ya Bapak Ibu, ini adalah area supportnya. Kemudian kalau turun ke bawah situ bisa cut loss dulu dan ada potensi mungkin ke sini. Ini support terakhirnya nih. Tapi sepertinya saya tidak yakin bisa sampai ke sini ITMA dalam waktu dekat. Mungkin akan koreksi dulu hanya sebentar ke bawah sini, atau mungkin kita toleransi sampai sini deh. Jadi kita atur money manajemennya kembali. Bapak Ibu bisa cicil di harga 1125 sampai dengan harga 1070. Nah, Bapak Ibu bisa bebas beli di mana aja. Kemudian cut loss kalau misal ke bawah situ ada potensi ke harga under 1000 ya. Bisa sampai ke 1000, bahkan sampai ke 975. Jadi Bapak Ibu bisa atur money manajemennya sendiri. Kemudian resisten yang terdekat tentu ada di sini. Salah, harusnya di sini. Sini dulu deh yang paling dekat. Antara 1235 sampai dengan harga 1210, dan hari ini sudah disentuh, ada potensi mungkin besok koreksi dulu ya biar aman. Kemudian kalau kita ketahui bahwa 2 hari terakhir ini ada akumulasi ya, money flow in dan retail juga keluar dalam 2 hari ke belakang. Coba kita cek dalam 2 hari ke belakang, tanggal 12 dan tanggal 11. Sampai akumulasi ternyata IN dan PD MGDR akumulasi, berarti yang kemarin MGDR yang akumulasi ya. Hari ini gantian INPD yang akumulasi, kemudian dalam 2 hari terakhir yang jual itu CSGR, sisanya retail di bawah. Jadi ini masih menarik. Kemudian buyer ada 18, seller ada 34, ini masih sangat-sangat menarik untuk dipantau. Ada akumulasi serius dari bandar. Dan AVG mereka ada di harga 1100 sampai dengan harga 1050 lah ya. 1120 sampai 1050, berarti areanya di bawah sini. Nah, benar di sini area supportnya 1120 sampai 1050-an agak bawah ya. Atau 1060 lah, ya udahlah, sini aja area supportnya. Jadi trading plan-nya mungkin seperti ini aja. Kalau turun ke bawah itu bisa cicil beli, kemudian cut loss jika di sini deh, kita main aman dulu. Kemudian
Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita ganti strategi biar aman. Kita bikin dua area beli. Area pembelian pertama di situ, pembelian keduanya di sini. Nah, di sini jadi AVG-nya mungkin bisa ada di sini ya. Cut loss jika ke bawah sini karena ada potensi ke 9 ke under 1000. Kemudian TP-nya yang terdekat di sini dulu deh. Bisa dapat 13% seperti itu. Atur money manajemennya mungkin bisa seperti ini ya. Ada potensi pergerakannya seperti ini. Yang pertama bisa langsung naik ke atas. Yang kedua bisa turun dulu ke bawah. Kemudian lanjut naik ke atas. Dan ada potensi lagi yang ketiga. Ini yang saya kurang suka. Dia malah turun lagi ke bawah sampai sini. Baru lanjut naik lagi ke sini. Seperti itu. Tapi terserah Bapak Ibu bisa melihat dari potensi mana aja. Ini saya buat dalam 3 potensi ya. Nah, atur sendiri money management seperti apa dan trading plan-nya seperti apa. Ini saya sudah buat area supportnya yang cukup menarik. Yaitu yang pertama ada di area 1120 sampai 1090. Ini adalah area yang cukup menarik. Saya sarankan beli cicil dikit dulu aja dengan uang kecil. Kemudian kalau misalnya turun lagi ke bawah bisa beli dengan uang lebih besar, yaitu di harga 1060 sampai dengan harga 1040 ya. Seperti itu. Kemudian kalau turun lagi ke bawah ya bisa lagi beli lagi. Kita antri lagi di harga 1000 sampai dengan harga 970. Tapi saya lebih melihat bahwa ITMA ada potensi sampai sini aja sih. Sampai sini aja, lanjut naik ke atas. Mungkin di sini lah. Di sini kali ya. Enggak deh, di sini aja deh. Benar-benar. Pembelian pertama di sini, pembelian kedua di sini, kemudian cut loss di bawah sini deh. Kemudian TP-nya di sini dulu yang aman. Kemudian dalam 600 juta anggap 2 miliar lah ya. 2 miliaran di harga 1120. Coba kita cek satu papannya nilainya berapa. Satu papan nilainya sangat kecil ya. Oke. Ada potensi lanjut naik tinggi nih. Biar bandarnya bisa distribusi ke retailnya di harga yang atas. Sebentar, di sini daily coba. Oke, ini lagi breakout. Ini lagi uptrend ya saham ini. Bisa dibilang uptrend. Kenapa? Karena ini sudah breakout dari high sebelumnya, atau yang biasa disebut breakout structure. Ini juga breakout structure. Kemudian ada potensi ini juga akan breakout structure ya. Kalau misalnya breakout structure ini bisa naik jauh tinggi nih untuk ITMA. Jadi harus pantau ketat nih. Untuk trading plan jangka pendeknya gini dulu aja. Kemudian untuk jangka panjangnya tentu ada di sini. Tapi saya tidak sarankan fokus ke reward yang jauh ini. Lebih baik fokus ke jangka pendek dulu aja dan area support-supportnya. Kalau misalnya jebol support ya udah langsung cut loss saja. Targetnya di sini deh. Kita tarik dari low ke high. Targetnya di sini dulu ya. Harga 1522 ini target terjauhnya. Mungkin bisa ke sini tapi saya tidak tahu. Yang penting fokusnya di sini dulu, beli di support di harga 1090 sampai 1120. Kemudian beli lagi di harga 1060 sampai dengan harga 1040-an. Cut loss ya kalau ke bawah sana. Kalau under 1020 cut loss aja Bapak Ibu. AVG mungkin di sini deh. Kita main aman di sini. Oke, seperti ini untuk ITMA masih sangat-sangat menarik untuk dipantau. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Vico. Ini Vico kalau nggak salah mantul dari support yang pernah saya buat. Oke, hari ini ada akumulasi besar ternyata BQ, sisanya oke, retail spekulan juga, penjualnya ada retail juga. Oke, overall ini kebanyakan retail ya di seller side-nya. Penjualnya ada CC, jualnya juga cukup kecil, jadi masih menarik. Ini ada akumulasi besar menurut saya. Kemudian coba kita cek dari sini. Oke, retail keluar banyak, money flow in cukup banyak ya Bapak Ibu. Ini menarik berarti. Ada pertukaran barang antara institusi dengan zombie. Kemudian kalau kita tarik sampai ini, berarti ini udah impas dulu nih. Kita tarik dari 10 Oktober aja deh biar aman. Kita tarik sampai 10 Oktober. Oke, ada akumulasi besar dari CP, BQ, sisanya kecil-kecil retail. Penjualnya ada CC, LG, ini sepertinya institusi yang tukeran barang ke bandar CPBQ ya. Kemudian bawahnya ada retail juga yang jualan. Jadi ini menarik, ada potensi pertukaran barang dan ada potensi lanjut naik ke atas.
Kemudian oke, di sini saya pernah buat ya. Supportnya di area 232 sampai dengan area 222. Kemudian hari ini low-nya itu ada di sampai di 224. Jadi kalau Bapak Ibu bisa beli di cicil antara 323 sampai 224, maksud saya 232 sampai 224, mungkin AVG Bapak Ibu bisa di sini. Cut loss jika ke bawah sini dan tidak sampai cut loss ya Bapak Ibu. Dan sekarang cuan bisa sampai 18%. Ini sangat besar dalam satu hari. Happy cuan untuk Bapak Ibu yang berani beli di area support yang pernah saya buat. Dan saya waktu itu pernah yakin bahwa area support ini akan kuat ditahan karena ada akumulasi besar di tanggal 10 Oktober, ternyata benar. Lanjut naik ke atas, dan hari ini ditambah lagi dengan akumulasi dari Becky, berarti menurut saya ada pertanda saham ini ada potensi lanjut naik ke atas. Tapi coba kita cek dalam chart 1 jam, berarti kita cari dulu titik entry yang menariknya di mana. Ini hapus dulu. Oke, ini supportnya masih menarik ya Bapak Ibu, ini masih kuat sepertinya untuk menjadi support. Kemudian ini support yang sangat jauh. Kemudian kita cek 5 menit deh. Kurang terlalu jelas terlihat untuk chart 1 jam ya. Oke, di sini bisa menjadi support. Oke, ini hapus dulu deh biar tidak membingungkan. Ini adalah support terdekatnya, yaitu di harga 252 sampai dengan harga berapa ini? 260. Ini kalau misalnya turun ke bawah situ bisa spekulasi, tapi saya sarankan Bapak Ibu tunggu lagi di bawah, mungkin di area sini lebih menarik ya. Di area antara 224 sampai 232 lagi masih menarik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih mau ngincar di area sini juga boleh. Sebelumnya saya lupa bilang bahwa dari tanggal 10 itu kan ada akumulasi besar dari CP Becky dengan AVG di harga 246, 251, 258. Oke, kita ambil tengahnya aja, mungkin ada di harga 250 ya. Di harga agak bawah sini. Ini adalah AVG dari bandar ya, kita tandain dulu mungkin di sini 248 deh biar aman. 248 di sini. Oke. Berarti di sini saya mau ganti dulu. Di sini adalah area menariknya, yaitu di harga 242 sampai dengan harga 256. Kalau ke bawah sini bisa cicil-cicil beli nih Bapak Ibu. Dekat-dekat AVG bandar ada potensi, di sini ada gejolak. Kemudian kalau misalnya turun lagi ke bawah ya Bapak Ibu bisa beli lagi di sini di bawah di harga 224 sampai dengan harga 232, dan ada potensial kalau ke bawah sini tuh sulit disentuh ya. Ada potensi malah lanjut naik ke atas, mungkin akan bergerak seperti ini ke bawah sini kemudian lanjut lagi naik ke atas. Menurut saya ada potensi seperti itu. Coba kita cek dalam satu hari. Resisten terdekatnya sudah disentuh ya hari ini di hari ini, maksud saya di harga 282. Kemudian turun kembali, jadi ada potensi besok koreksi dulu. Kalau misalnya ada koreksi dalam, mungkin saya sarankan Bapak Ibu beli di sini nih, support pertamanya beli dikit dulu aja. Kemudian beli keduanya mungkin lebih banyak, dan beli yang terakhir di sini beli lebih banyak lagi. Jadi AVG-nya kalau misalnya untuk jangka menengah gunakan trading plan seperti ini aja. Tapi ini tidak terlalu valid ya Bapak Ibu trading plan ini kalau misalnya besok-besok ternyata ada distribusi besar dari bandar. Jadi harus dipantau terus. Kalau misalnya masih akumulasi berarti trading plan ini masih oke, masih menarik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada distribusi, trading plan ini sudah tidak valid lagi. Bapak Ibu harus gunakan trading plan yang lebih aman lagi, mungkin beli dikit aja di sini. Kemudian jual cepat aja di sini seperti itu. Tapi kalau misalnya masih akumulasi ya berarti masih begini ya. Beli dikit di sini di harga antara 256 sampai 242, kemudian beli lagi di sini lebih banyak lagi 232 sampai 222. Kemudian beli terakhir di 208 sampai 200. Kalau ke bawah itu cut loss di sini, jadi AVG-nya mungkin bisa di sini ya. Di sini. Kemudian TP lagi di sini 280-an deh biar aman, atau di sini deh 270-an biar aman. Seperti itu. Vico masih sangat menarik, tapi saya sarankan gunakan uang kecil aja karena saham ini masih tidak jelas pergerakannya dan akumulasinya belum terlalu besar ya. Seperti itu. Oke, seperti itu aja. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham HATM. Ini kayaknya videonya bakal lebih panjang ya, soalnya saya jelasinnya terlalu detail. Oke lah, habis ini jangan terlalu detail deh, biar cepet. Oke, untuk hari ini ada akumulasi dari DR, kemudian PD juga beli, ini sepertinya spekulan ya. Kemudian penjualnya dari retail di bawahnya, dan ada tukeran barang dari CSCCDH. Ini sepertinya ada akumulasi sangat serius dari DR. Pembelinya ada 16, seller ada 35, berarti ada potensi menarik karena diakumulasi oleh bandar. Coba kita cek di sini. Money flow-nya
Oke, money flow in ya, menarik. Retail jualan, institusi masuk, jadi masih menarik sekali untuk dipantau. Kemudian kita cek support resisten horizontalnya. Di sini adalah resisten, tentu saja mudah dilihat di harga 412 sampai dengan harga 422 ya, 424. Ini adalah area resistennya. Mungkin kalau misalnya ke arah sana mungkin ada koreksi dulu. Kemudian supportnya itu ada di AVG Bandar di 391 ya, ini sangat dekat di harga sekarang. Oke, menarik. Mungkin ada potensi besok langsung naik tinggi ya. Tapi kalau misalnya turun-turun lagi, belilah di sini. Boleh lah. Di sini adalah antrian. Mungkin menurut saya ini adalah area supportnya. Area yang cukup menarik. Oke, jangan situ deh. Kita tarik lagi sini. Biar aman. Oke, kalau misalnya turun ke 364 sampai 376, Bapak Ibu bisa cicil-cicil beli dulu. Trading plan seperti ini aja. Cicil-cicil HVG-nya bisa di bawah. Kemudian cut loss juga ke bawah sini. TP-nya di sini yang terdekat di harga 412 seperti itu. Tapi kalau misalnya besok langsung naik ke atas ya terserah Bapak Ibu, bisa gunakan uang lebih banyak, tapi saya tidak sarankan karena sangat beresiko. Karena bisa seperti ini trading plan-nya. Bisa beresiko nilainya 8%. Saya tidak menyarankan seperti itu, lebih baik tunggu di supportnya aja. Beli di support, jual di resisten, jangan beli di tengah-tengah sini karena masih tidak jelas pergerakannya. Coba kita cek dalam chart 1 jam. Oke, di sini. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu masih tidak sabar beli, mungkin di sini ada potensi menarik ya Bapak Ibu. Ini adalah support terdekatnya di harga antara 386 sampai 380. Ini cukup menarik, tapi dengan uang kecil aja dulu. Uang besarnya baru di area bawah sini, di harga 376 sampai dengan harga 364. Seperti itu Bapak Ibu. HTM masih sangat-sangat menarik, tapi atur sendiri trading plan-nya seperti apa dan money management-nya seperti apa. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham kios. Ini saham kios kemarin sudah saya suruh pantau karena sangat menarik, ada akumulasi dari Bandar SA dan ternyata berhasil, tapi saya waktu itu menyarankan tunggu di bawah, ternyata tidak berhasil dibawa ke bawah, malah lanjut naik ke atas menembus dari resistennya. Jadi trading plan ini sudah tidak berhasil, tidak valid. Kita harus ganti trading plan yang baru. Yaitu di sini kita tunggu di area bawah sini 580 sampai dengan harga area supportnya ya 590 sampai dengan harga 570. Cut loss di sini, TP terdekat di sini aja 665 ya. Seperti itu, masih menarik 14,83%, masih sangat-sangat menarik. Kemudian saya lupa bahas broker summary dulu. Hari ini akumulasi besar dari AK, SA, NI, FS ini sepertinya bandar-bandar dan penjualnya ini retail-retail yang sangat kompak. Jadi masih sangat menarik untuk dipantau. Untuk kios kemudian sebenarnya area support ini sudah disentuh ya tadi. Kalau dilihat dari chart 5 menit saat naik kemudian turun ke 580, di situ Bapak Ibu seharusnya bisa beli ya. Karena lama saya bahas Neo BDM dulu deh. Kita bahas money flow-nya dulu. Untuk money flow-nya pasti retail out, ya kan benar, retail out dalam 2 hari terakhir karena ada akumulasi besar dari bandar. Kemudian ini kalau kita tarik dari 4 Agustus juga pernah kita tarik. AVG-nya mereka ada di harga 500-an ya, jadi masih potensi lanjut naik ke atas lebih jauh lagi. Jadi kios masih menarik dan oke, di sini juga bisa lihat ya Bapak Ibu, ini sudah breakout dari last high yaitu breakout structure, ada potensi lanjut naik ke atas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau mengejar kereta, tunggu koreksi dulu aja di harga support yang tadi saya sebutkan, yaitu di harga antara 570 sampai 580. Di situ Bapak Ibu bisa beli lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di harga 585 ya. Tadi lowesnya saat sudah naik, kemudian koreksi ke 585, lanjut lagi naik ke atas. Seperti itu. Kios masih sangat menarik, tapi saya sarankan trading plan seperti ini dulu. Kemudian resisten yang terdekat adalah di 660 deh, 660 aja deh. 655 kali ya. Jangan deh, jangan pelit-pelit. 660 area resisten terkuatnya. Kalau misalnya berhasil di break, ada potensi lanjut naik sampai ke sini last high di harga 800 sampai dengan 770. Dan menurut saya sepertinya ada potensi kuat ke sana ya. Ada potensi aja, tapi saya tidak yakin 100%, tapi ada potensi ke sini. Jadi kalau misalnya sampai area sini, Bapak Ibu bisa lah jual setengah dulu, sisanya di hold. Kalau misalnya turun ke bawah ya Kak, TP semuanya. Kalau misalnya berhasil lanjut ke atas, boleh bebas mau beli lagi, buy on breakout atau hold yang setengahnya tadi aja sampai ke atas ini.
Jadi bebas atur sendiri trading plan seperti apa. Saya hanya memberikan area support resisten yang menurut saya menarik. Trading plan kedua seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau turun ke bawah beli, kalau misalnya lanjut naik ke atas hold. Seperti itu, kios masih sangat-sangat menarik untuk dipantau. Lanjut ke saham terakhir adalah saham CAKK. CAKK hari ini ada akumulasi dari AK kemudian IN. Ini seperti ada tukeran barang ya dari AKNI, nilainya mirip-mirip. Kemudian penjualnya banyak retail di bawah dan pembeli juga banyak retail di bawah. Oke. Menurut saya biasa saja ini untuk pergerakan begininya. Tapi kalau misalnya dilihat dari banyaknya brokernya, ini menarik ya Bapak Ibu. Broker pembelinya cuma ada 13, broker seller ada 35. Ini berarti ada akumulasi serius dari bandar AK, IN, dan MGPO ya. Ini nilainya besar-besar dan retail nilainya serempak. Jadi menarik. Oke, saya koreksi. Menurut saya broker summary hari ini menarik. Coba kita cek di sini money flow-nya. Oke, money flow in terus ya. Saya tidak lihat. Oke, retail out terus, menarik. Institusi jualan gantian diambil sama zombie dan foreign, ini masih menarik. Coba kita tarik dari sini. Ini kejauhan ya. Sebentar. Kita tarik dari sini dulu deh, 14 Juni. Sejak money flow in terbesar pertama 14 Juni, siapa yang paling besar ambil yaitu AZ, NI, DH, AK, dan kawan-kawan. Penjualnya ada CC, ZP, retail. AVG mereka ada di 178, ini cukup bawah ya. Oke, di bawah sini. Terus dia punya barang sebanyak belasan miliar, bahkan puluhan miliar ya. 20 miliar lebih. 20 miliar lebih lah ya, kira-kira. Kemudian kalau mau dijual ke retail mungkin harus diangkat dulu ke atas baru bisa berhasil. Oke, ini menarik ya. Kemudian ada potensi polanya seperti ini, bisa membentuk symmetrical triangle. Hari ini juga sudah breakout dengan volume sangat besar dan juga ditambah dengan akumulasi ya Bapak Ibu. Berarti ini sangat menarik. Ada potensi lanjut naik ke atas. Kalau misalnya mau beli di waktu koreksi juga boleh. Sekarang juga ada di area resisten ya Bapak Ibu. Kalau misalnya turun-turun ke bawah boleh lah, bisa beli lagi di sini. Nih kita koreksi ke sini dulu. Oke. Ini di sini. Harusnya jangan logaritmik. Aritmatik aja. Oke. Di sini area sekarang sebenarnya menarik. Jadi kalau misalnya besok turun atau lanjut naik juga Bapak Ibu bisa boleh beli, tapi atur sendiri trading plan seperti apa. Kalau buat saya trading plan seperti ini aja. Buy di 230, cut loss jika ke bawah dari 220. Kemudian TP-nya di sini. Yang terdekat dulu deh, ini jangan terlalu jauh. Kita tarik Fibonacci dari low ke high. High-nya di sini. Ke sini dulu atau ke sini deh. Jangan situ, di sini aja. Ke sini 280. Ini ada potensi lanjut ke 280 ya untuk CAKK. Menarik sekali. Kalau misalnya lanjut naik ke atas kemudian koreksi akan lanjut lagi naik ke atas, bisa sampai ke harga sini 390-an, karena itu adalah tiangnya dari yang Juli sampai dengan akhir Juli. Sangat menarik, tapi saya tidak terlalu yakin bisa sampai ke tinggi ini ya, karena terlalu tinggi saya agak skeptis. Pasti cuma sampai ke 200%-nya aja, mungkin harga di 330-an atau mungkin hanya sampai ke 310-an. Jadi hati-hati, takutnya seperti kasus ini di tanggal 5 Oktober saya sudah senang karena sudah breakout dengan sangat tinggi. Saya kira akan lanjut lagi naik ke atas ini, ternyata langsung dianjlokkan di sore harinya, bahkan langsung ARB ya, hampir ARB itu. Seperti itu. Untuk CAK masih sangat menarik, tapi harus disiplin trading. Harus disiplin dengan trading plan-nya. Kita tariknya ke sini aja yang deket-deket dulu. Bisa dapat 22% ya, atau 5,1/1. Ini masih sangat-sangat menarik untuk dipantau. CAK wajib dipantau untuk besok-besok kalau misalnya koreksi. Kalau misalnya lanjut naik juga boleh, tapi gunakan uang dikit dulu aja karena belum ada konfirmasi kuat. Seperti itu untuk CAK, sangat menarik. Oke, sudah 5 saham saya bahas. Sepertinya saham-sahamnya masih sangat menarik semua ya. Dari ITMA, Vico, HATM, Kios, dan CAK ini semuanya masih sangat menarik. Bapak Ibu wajib pantau saham ini untuk besok-besok. Kalau misalnya koreksi bisa beli cicil dulu. Kalau misalnya lanjut naik bebas, Bapak Ibu bisa tunggu dulu wait and see atau beli dikit dulu. Yang penting bisa baca bid offernya.
Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada hal menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.